الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat segenap jamaah majlis ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kami muliakan orang tua kita ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif, mata'ana Allah bi tuli hayatihi wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan beliau senantiasa panjang umur dalam sehat wal afiat dan bisa memberikan manfaat kepada kita dengan ilmu beliau baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus DKM Masjid Nurul Yaqin, mudah-mudahan kita doakan senantiasa istiqomah dalam memakmurkan Masjid Nurul Yaqin dan insyaallah masjid ini akan membawa kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum saya mulai kajian, ini saya mau nanya khususnya kepada DKM. Kemarin hari Ahad itu Kiai siapa namanya itu? Yang baru ngajar? Abdi Johan. Kiai Abdi Johan itu beliau baca kitab Minhajul Qasidin ya. Itu juga mukhtasarnya Ihya Ulumuddin. Nah, sama-sama tasawuf dan sama-sama bidang, sama-sama kitab yang sama ya, walaupun beda ikhtisarnya. Di sini saya pakai Al-Mursyidul Amin, beliau pakai Minhajul Qasidin. Nah, pertanyaan saya, apa itu mau kitab yang saya baca ini mau diterusin yang tasawufnya atau 2 bulan sekali soalnya. Oh, 2 bulan sekali dia. Oh ya. Baik kalau gitu. Terusin aja ya. Soalnya kan kita kajian saya ini berselang-seling ya, fikih, tasawuf, takutnya nanti tumpang tindih di sana Mukhtasar Ihya juga, saya Mukhtasar Ihya juga gitu. Jadi enaknya gimana? Ini enggak apa, lanjut aja. Baik, kalau gitu kita lanjut ya. Baik, kajian kita di pagi ini kalau yang terakhir saya lihat di rekaman YouTube itu fikih. Maka minggu ini kajian kita adalah tasawuf. Masih dalam kitab Al-Mursyidul Amin. Dikatakan di sini qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu al-babu ats-tsalits 'ashar fi adabil kasbi wal ma'ash wa fihi fusulun. Bab yang ke-13 pembahasan tentang adabul kasb. Adabnya orang bekerja wal ma'ash dan mencari kehidupan. Tata cara usaha bekerja jadi mencari kehidupan. Wa fihi fusul, dalam bab ini ada beberapa fasal. Dikatakan yadullu ala fadlihi qauluhu alaihi salatu wassalam, menunjukkan atas keutamaannya bekerja. Jadi kita ini orang Islam dianjurkan untuk bekerja. Ya, kerja bukan minta. Ya, bukan mengharapkan bantuan dari orang lain, bekerja, usaha. Semua para nabi itu ada usahanya. Rasulullah dari muda
dia bekerja sebagai peternak kambing atau pengangon kambing, ya, orang yang merawat kambing orang lain, jadi kerja, dan bukan hal yang memalukan kerja itu, ya. Nabi masa ngangon kambing, bahkan semua nabi ngangon kambing, dari Nabi Musa, ya, nabi yang lain-lainnya pernah memelihara kambing. Bahkan kata para ulama tafsir dikatakan, ya, dari Allah mendidik para nabinya dimulai dari melatih diri dengan bagaimana cara merawat kambing. Kambing itu nggak segampang bebek. Kalau bebek itu satu ke depan ngikutin semua. Ya, kalau kambing kagak, ya. Kambing walaupun ada yang dituakan, ya, ada yang dituakan, tetap aja ada yang ke kiri ke kanan. Nah, itu bagaimana cara menggembalanya, itu melatih diri untuk bagaimana menggembala umat, ya, untuk mendidik umat yang tidak gampang, yang pikirannya macam-macam, gitu. Jadi udah dari awal dilatih kesabaran, ya. Taib, yadullu ala fadlihi, menunjukkan atas keutamaannya bekerja adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, minadz-dzunub dzunubun la yukaffiruha illa al-hammu fi talabil ma'isyah. Di antara dosa-dosa yang ada, kita kan dosa banyak nih, ya. Apalagi yang ngomong ini, dosa kita banyak. Di antara dosa-dosa yang ada, dzunubun, ada dosa-dosa la yukaffiruha, yang tidak bisa dihapuskan dosa tersebut, ya. Yang tidak bisa dihapus dosa tersebut illal hammu, kecuali dengan cara alham, sumpek, ya, galau fi talabil ma'isyah, dalam mencari kehidupan, mencari nafkah, ya. Jadi kita, khususnya para kaum suami, para laki-laki nih yang punya keluarga, punya istri, punya anak, itu nyari nafkah kan gak gampang. Kalau muhdar masih santai, muhdar, ya, hadik masih santai, ya. Gak punya duit juga tenang aja, ya. Dan nunggu bubur subuh, makan pagi aman, sarapan, siang nggak ada makanan, puasa dikit, gitu, ya. Kan nyantai aja kalau masih bujangan. Cuma kalau udah punya istri, punya anak, nggak bisa itu, ya. Gimana caranya istri makan sama anak makan? Mungkin kita bisa sabar dengan lapar, cuma anak istri belum tentu bisa sabar. Kita cari nafkah tuh, keluar, ya. Yang Gojek keluar tuh dari pagi, buka aplikasi. Yang warung buka warungnya, ya, yang jadi loper koran, ya, jalan pagi-pagi cari nafkah, itu penuh dengan ham, penuh dengan rasa sumpek, capek, letih, lelah, ya. Apalagi kalau udah keluar pagi-pagi, sore dapatnya dikit atau nggak dapat apa-apa, ya Allah, tuh puyeng kepala. Nah, ini capeknya mencari nafkah, kata Rasulullah, adalah salah satu cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi ada dosa yang nggak bisa dimaafkan dengan istighfar, dengan taubat. Ada dosa-dosa yang hanya bisa dimaafkan karena capeknya, letihnya mencari nafkah buat keluarga, ya, atau buat diri kita sendiri. Nah, ini tuh, ya. Jadi jangan kita putus asa, ya. Jangan pesimis dalam mencari nafkah, baik untuk diri sendiri ataupun untuk keluarga, karena itu semua selain kita dapat hasil, tapi dan juga akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita. Luar biasa itu, ya. Jadi jalan terus, cari nafkah terus. Yang penting halal, selama itu halal, dan jangan gengsi, ya. Kalau pekerjaan itu halal, jangan gengsi, jangan malu. Ada orang kerja sebagai PPSU, nggak apa-apa, nyapu jalanan, masuk got, nggak apa-apa. Kenapa? Memang selama itu halal, ya. Dagang, macam-macam dah, usaha terserah. Jual kue, dulu apa saya jualan kue, ya. Saya ingat dulu, saya sempat ikut nganter-nganterin, ya. Ibu saya dulu jualan es mambo. Jadi kalau malam itu sambil nonton Dunia Dalam Berita, masih ingat Dunia Dalam Berita? Jam 9 biasanya itu, ya. Itu sambil nonton berita, kita sambil bungkusin es mambo tuh di plastik kecil, tuangin pakai corong gitu, seret, kita ikat pakai karet, set, ya, taruh di kulkas. Besok pagi udah keras, kita antar ke warung-warung. Sebelum berangkat sekolah dulu nganter dulu tuh, warung sini, warung sono, dianterin dulu, ya, pakai termos, ya. Yang habis kita bawa, ya, ambil duitnya, yang nggak habis kita bawa pulang lagi. Kadang sampai yang punya warung ditambahin, misalnya 5.000 laku nih, fit 5.500 tapi jajan, gitu suka, gue senang banget, nggak usah malu, ya, bawa es gitu. Saya dulu waktu pulang dari Yaman ditawarin kerja sebagai supir kantor, ya, di Robito Alam Islami. Yang nawarin dulu Bang Haji Faisal, ya, abang sepupu saya.
Ustaz Hafid, mau nggak kerja katanya? Kerja apa Bang Haji? Tapi nyupir nih katanya. Mau nggak? Ya nggak apa-apa sih bilang. Mau apa nyupir? Ya kan dari Yaman, masa nyupir kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Daripada saya minta sama orang tua, nggak apa-apa. Ya. Ini ada, saya kebetulan udah pensiun, bosnya minta saya cari ganti supir yang bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa ngetik komputer. Udah gitu, semua supir aneh ini. Ya. Udah akhirnya bisa nggak? Insya Allah bisa. Ya. Saya izin dulu sama orang tua, sama guru. Gitu. Saya nanya bapak saya, Pak, ada tawaran kerja nih. Ya. Habis mau ke Yaman lagi belum bisa waktu itu. Rencana waktu itu pulang tahun 2002, rencana mau balik lagi ke Yaman. Cuma begitu mau balik gak ada duit, kata Bapak. Saya nunggu, gak ada kabar nih. Aduh ya, udah mending kerja aja dah. Ya, kerja, ditawarin kerja nyupir. Saya bilang, nyupir Pak. Nyupir di mana? Di kantor. Boleh nggak? Boleh. Oh malu nggak? Saya bilang. Oh malu nggak? Anak Bapak dari Yaman nyupir. Malu apa gua? Ya, halal. Gitu. Kata Bapak saya gitu. Kerja sana. Kerja ya. Saya tanya ke guru saya Habib Abdurrahman Syekh, Abah, Habib dapat kerjaan nyupir, Bah. Boleh nggak, Bah? Kata Abah, kerja Fit. Nyupir nggak apa-apa. Nggak malu itu, halal kata Abah. Berapa gajinya? 600 real waktu itu ya. Jadi waktu itu dapat kurang lebih 1,6. UMR waktu itu baru 1,2. Jadi saya lebih tinggi dari UMR waktu itu. Karena patokannya Saudi real. Kerja Fit. Jangan malu, ya. Apa-apa, Bah, lulusannya rubat, nyupir. Gak apa-apa, kerja ente biar ngerasain capeknya cari duit, biar ente tahu orang tua ente cari duit bagaimana, ente biar tahu jadi orang bawahan, siapa tahu Allah angkat derajat ente jangan lupa sama yang di bawah. Kerja Fit, apa gitu. Kerja saya nyupir tuh 2 tahun lebih kalau saya nyupir, ya. Jadi nggak apa-apa, halal itu, jangan gengsi, ya. Anak kiai jadi supir, emang apa, ya. Yang penting halal. Kalau saya minta-minta baru malu. Bahkan dengan capeknya cari nafkah itu Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Saya pernah dulu cerita ada seorang sahabat datang menemui baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bilang, ya Rasulullah, tolong doain saya, mintakan ampun buat saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah, emang kenapa? Dosa saya banyak banget ya Rasulullah. Dosa saya besar banget. Ya, saya khawatir kalau saya yang minta ampun gak dimaafin, antum aja yang mintakan maaf buat saya. Kata Nabi, emang ente dosa apa? Ya, kok sampai minta tolong sama anak istighfarnya? Ya, saya malu ceritanya Rasulullah. Ya, orang kalau dosanya udah gede kan malu ngomong, saya banyak banget. Ya, kata Nabi, nggak apa-apa, cerita aja. Nanti saya istighfarkan kepada Allah. Kata sahabat ini, malu ya Rasulullah, saya nggak mau. Kata Nabi, nggak apa-apa, cerita aja. Nggak mau, malu. Ya, Nabi tanya dosanya apa, nggak mau cerita. Akhirnya Nabi bete, kesal juga manusia. Kata Rasulullah, ente anak tanya dosa apa, bilangnya malu lah. Tapi waktu maksiat gak malu sama Allah SWT. Dah pulang sono, suruh pulang. Ya, minta istighfar sama Nabi, malah Nabi suruh pulang. Habis Nabi kesel, ditanya dosanya apa, gak mau cerita. Ya, akhirnya orang pulang, ya, dengan hati yang retak, ya, patah hati, sedih. Pulang, ya Allah, kagak di istighfarin sama Rasulullah. Ya. Begitu itu orang pulang, turun Jibril menemui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau bikin hamba Allah putus asa?" Ya. Kenapa engkau bikin dia putus asa dari rahmat Allah? Kata Rasulullah, "Saya kesal ya Jibril. Saya tanya dosanya apa, dia enggak mau jawab." Kata Jibril, "Ya Rasulullah, orang itu dosanya banyak, tapi dia punya cara untuk menghapuskan dosa-dosa dia tanpa dia sadari." Ya. Kata Nabi, bagaimana caranya ya Jibril? Orang itu di rumah punya anak kecil. Kalau dia pulang dari mana-mana nih, dia pergi cari nafkah. Lalu pulangnya dia membawa sesuatu yang bikin anaknya tersenyum. Ketika anaknya tersenyum, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, luar biasa tuh. Makanya kita jangan ragu-ragu kalau misalnya ada rezeki, anak kita minta beliin apa gitu, beliin aja. Ya, selama nggak berlebihan. Bi, ntar pulang ngajar beliin kebab ya. Salah anak saya suka gitu tuh. Yang satu beliin nasi goreng, Bi, beliin aja udah. Ya, siapa tahu gara-gara kita beliin dia tuh dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nyenengin hati anak. Itu luar biasa. Capek cari nafkah, cuma dengan cari nafkah itu Allah bisa ampuni dosa-dosa kita. Ini kata Rasulullah, "Minadz-dzunub dzunubun la yukaffiruha illa al-hammu fi talabil ma'isyah."
Di antara dosa-dosa yang ada dosa yang tidak bisa dihapuskan kecuali dihapuskan dengan cara ya capeknya kita, sumpahnya kita dalam mencari kehidupan, mencari nafkah, ya. Enggak apa-apa, cari kerja, ya, cari kerja, cari nafkah. Jangan malu. Saya selalu ajarkan kepada jamaah saya khususnya anak-anak muda, dari muda biasain cari duit sendiri. Karena sebenarnya Dor, ini kita kalau udah balik, itu orang tua nggak kewajiban nafkahin sebenarnya. Kalau sudah balik, orang tua nggak wajib nafkahin kecuali anak yang bergelut di bidang ilmu agama dan yurja najabatuhu, dan diharapkan keberhasilannya. Kayak Hadik nih, pinter, cerdas. Ini mas nggak apa-apa orang tua nafkahin, ya kasih duit, sokong, dana. Cuma kalau yang ngajinya males-malesan, hafalan kagak bisa hafal, ya apa aja kagak bisa, mondok doang, ya atau sekolah umum, itu sebenarnya nggak ada kewajiban orang tua tuh. Dulu kerja aja dah. Nggak ada orang tua kewajiban. Cuma anak kita ini karena orang tua saking sayangnya, ya mau sekolah umum kek, sekolah agama kek, udah balik kek, belum kek, tetap aja disokong sampai nikah, biasa begitu, ya, atau sampai dapat kerja. Tapi kita sebagai anak harus sadar kalau sudah balik, orang tua sebenarnya nggak ada kewajiban itu. Lihat aja di orang-orang Eropa, orang-orang Barat. Orang kalau sudah 18 tahun, masing-masing bisa cari kerja begitu, mandiri, gitu ya. Jadi bersyukur kita punya orang tua yang rela mengeluarkan hartanya buat kita belajar khususnya. Makanya jangan disia-siakan, Dar. Elki, orang tua keluar dana buat kita ngirim setiap bulan, ya. Belajar yang benar, biar pulang ada hasilnya. Jadi orang tua bangga, nggak merasa nyesal gitu keluar duit banyak-banyak, ya. Dan kita sebagai anak tuh harus pintar, apalagi masih mondok, pintar ngatur duit. Kadang orang tua ngirim, kadang kagak. Saya masih juga ngerasain. Kadang ngirim, kadang kagak. Ya udah, abang saya datang ke Yaman, Fit, abang nggak ngirim apa-apa. Ya nggak apa-apa, Bang. Gitu ya. Akhirnya apa? Jualan Indomie. Saya jual Indomie dulu. Ya itu pun nggak sengaja. Jualan Indomie di Rubat Tarib. Di Yaman saya jualan mie. Bayangin tuh. Ya. Mie saya kalau beli mie satu dus Indomie itu. Saya pakai buat sahur. Ya. Saya dulu puasa Daud waktu di Yaman itu, ya. Jadi kalau mau sahur saya masak mie. Akhirnya teman-teman tahu saya punya mie, suka pinjem. Gitu. Hafid tuh punya mie, pinjem kagak dibalikin lagi. Ada yang balikin, ada yang kagak gitu. Kata anak-anak teman kamar, David jualin aja Fit, daripada pinjem nggak dibalikin, jualan aja udah. Nggak apa-apa, yuk jualin. Akhirnya laris tuh. Makin kesebar. Tahu ya kalau nyari mie malam-malam Hafid punya gitu. Akhirnya dijulukin Hafid Indomie gitu. Karena Hafid ada dua tuh. Ada Hafizul Hakim, sekarang jadi pimpinan Majelis Syubanul Muslimin tuh di Jawa Timur, Ponorogo, ya. Kalau saya Hafid Indomie gitu. Hafid mana nih? Hafid Indomie berarti saya gitu. Dan akhirnya banyak saingan, ada beberapa orang jualan. Jadi bersaing jual Indomie. Dan itu saya nggak malu, ya. Dari situ saya bisa beli kitab, beli sampai keperluan sehari-hari. Ya, biasa aja. Cari duit enggak apa-apa. Ya, yang penting halal. Ya. Wa qala alaihi salatu wasalam, juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "At-tajirus saduq yuhsyaru yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada." Pedagang yang jujur, pedagang yang benar. Nah, jadi kalau pedagang yang benar, pertama yang diperdagangkan barang yang halal, itu yang paling penting. Ya, jangan dagang barang yang haram atau nyampur. Kita kalau punya warung, jangan sampai ada di warung kita ada barang yang haram kita jual. Ya, jual barang bahan sembako tapi jualan bir juga. Kan ada yang begitu tuh. Ya. Kayak misalnya di Alfa tuh. Kan ada ya Green Sand, Coca-Cola, bawahnya bir Bintang, Heineken, bir Pilsener. Wah, campur-campur yang haram. Enggak boleh itu. Ya. Pastikan kalau kita punya toko yang kita jual semuanya halal dan harus jujur. Ya, jangan bohong. Barang udah expire dibilang masih bagus, dihapus itunya tuh, ya, tanda expire-nya, dijual ke orang, ya, atau mengurangi takaran timbangan. Ini sering tuh, ya, orang-orang yang jual barang pakai timbangan itu suka mempermainkan timbangan. Hati-hati, ini haram tuh. Ente cuma dapat untung berapa sih, bedanya 1.000 2.000, cuma jadi barang haram masuk ke perut, masukin ke istri, masukin ke anak. Buat apa kayak gitu, ya. Dulu bapak saya pernah saya nganterin beliau beli buah di satu tempat di Pasar Blok A dulu waktu belum dihancurin tuh, ya. Habis dibeli ditimbang, dibawa ke temennya Pang Daging, suruh timbang ulang, kurang.
Ya, taruh 2 kilo pas ditimbang nggak nyampe 2 kilo, balikin lagi. Lu bohong ya, apa gitu. Kurang nih. Oh, kok tahu? Ya, gua timbang lagi tempat teman gua, bohong, minta maaf, maaf aja. Ditambahin besi di bawahnya. Banyak yang begitu hadirin. Ya, pedagang bohong nih, pedagang yang jujur, yang benar, yuhsyaru yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat dikumpulkan ma'as siddiqin wasyuhada, bersama orang-orang yang benar-benar keimanannya dan orang-orang yang mati syahid. Oh. Padahal cuma dagang dia, nggak ikut perang, nggak mati syahid, tapi nanti dikumpulkan bersama para syuhada di hari kiamat. Siapa itu pedagang yang jujur? Nah, ini pedagang, masya Allah nih, kayak Pak Haji Malik kan dagang tuh, yang lain-lainnya dagang, PPN dagang, masih dagang pen, ente pen, dimsum, udah enggak, berhenti dagang ya. Oh, dagang air mineral, ya pokoknya dagang usaha. Ya, saya punya guru-guru rata-rata dagang. Habib Salim punya toko parfum, toko kaset-kaset Islami. Habib Hasan punya toko, rata-rata punya usaha. Ya, Kiai Abdullah Fakih guru saya punya sawah, hasilnya bisa dijual, dagang usaha. Ya, yang jujur, jangan dikurangi timbangannya. Bahkan orang dulu itu, khususnya orang Betawi, kalau dagang beras atau daging itu kalau nimbang itu ditambahin, bukan dikurangin. Ya, udah sekilo nih, udah pas timbangannya, potong lagi dikit, biar anget. Gitu bahasanya, biar anget ya, tambahin supaya apa, biar berkah, jatuhnya sedekah itu ya. Kalau pakai hitungan matematika rugi, tambahin ya, iya nambahin se-on atau setengah on, 1 orang, kalau 10 orang sekilo udah ya, rugi dong kita, matematika rugi, tapi nggak rugi ya, malah tambah berkah begitu dagang itu. Mungkin orang tua kita kalau nimbang beras dulu nggak usah pakai diratain, ditambahin biar muncung ya. Kalau kita kan diratain seret biar pas seliter gitu. Dia nggak ditambahin sama dia. Ya, nah itu keberkahan di situ ada tuh. Jujur, pedagang yang jujur nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama para siddiqin dan para syuhada, gitu ya. Kemudian wafil khabar, dalam satu riwayat juga dikatakan innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbul mu'minul muhtarif, cinta sama orang beriman yang bekerja. Jadi kerja, jangan diem aja di rumah, diem aja ya. Ustaz, ini kontrakan lu banyak, lain itu ceritanya ya. Kerjanya ngurus kontrakan ya, berapa pintu? 20 pintu. Wah, udah nyantai dah itu ya, tinggal ngurus kontrakan sama ibadah gitu. Orang-orang Betawi sekarang rata-rata kontrakan ya, tapi yang bisa ngatur tanahnya kebanyakan mereka yang jual. Tanahnya lebar-lebar itu ceritanya. Jalan Haji Raya dulu tuh panjang jalan tuh tanahnya Haji Raya, ceritanya cerita doang. Sekarang habis, tanya tuh ya ini kan masih nyambung ke Haji Raya juga, punya Exxon ya, Haji Raya, orang mertua saya Haji Raya nyambungnya, Haji Raya bin Haji Nawi Raya ya. Tinggal beberapa anaknya, cucunya doang yang ngerasain, yang lain mana pindah ke Parung, ke Depok. Kenapa? Habis jualin ya, pergi haji ya, jual tanah, beli mobil, jual tanah, anak nikah, jual tanah, habis ya. Harusnya dijadikan usaha ya. Sekarang tuh ya, yang Betawi yang pinter nggak mau jual tanahnya, dipertahankan, bikin ruko ya, bikin kos-kosan ya, jadi usaha. Kayak Pepen tuh, Pepen tinggal kipas doang ya, kipas nah, udah punya kontrakan ya Pepen ya, setahun udah ada aja, nggak usah nyari dia. Oke, ke masjid rajin banget ya, udah tenang soalnya dia ya, udah ada rezekinya tuh, rezeki orang masing-masing. Jadi usaha, jangan berpangku tangan, bekerja ya. Waqad warada aidan, juga telah datang satu riwayat qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma uhiya ilayya an ijma'al mala wa kun minat tajirin walakin uhiya ilayya an sabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, tidaklah diwahyukan kepada saya untuk mengumpulkan harta dan jadi para pengusaha. Saya nggak disuruh Allah untuk ngumpulin harta di dunia ini, nggak ada. Allah pernah turunkan wahyu, Muhammad kumpulin harta yang banyak, nggak ada. Dan Allah juga tidak pernah mewahyukan kepada saya wa kun minat tajirin, supaya menjadi para pengusaha, jadi seorang pengusaha, enggak. Jadi hidup di dunia walaupun bekerja, cuma fokusnya bukan di situ. Kita tadi Nabi bilang ya, Allah cinta sama orang yang suka, yang memiliki pekerjaan, yang bekerja. Cuma fokusnya kerja ini bukan buat nyari duit, bukan. Ya, bukan supaya jadi pengusaha sukses, enggak. Hidup di dunia bukan itu tujuannya.
Tapi yang diwahyukan Allah apa? Kata Rasulullah, akan tetapi telah diwahyukan kepada saya ansabbih bihamdi rabbika, untuk bertasbih kepada Tuhanmu, wa kum minas sajidin, dan jadilah orang-orang yang rajin sujud. Jadi fokus kita di dunia sering berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyak sujud, perbanyak salat, perbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu cari duit, kerjaan kita, ya, cara untuk kita hidup di dunia, karena kita nggak mungkin ya di dunia hidup tanpa ada penghasilan, ya, ada duit, urusan lancar, fi fulus mulus, ma fi fulus manfus, gitu ya. Semua kalau ada duit lancar urusan, ya. Dan orang-orang itu lebih menghormati orang yang punya duit. Beneran ini nggak bisa dibohongin, ya. Orang kalau duit banyak ngomong didengerin, ya. Orang susah, apaan sih lu, diem aja apa? Suruh diem, mau nggak punya duit, ya. Orang susah, ngomong doang, nyumbang kagak pernah, udah diem. Yang banyak duit yang didengerin, ya. Beda. Kadang kalau kita ukur secara duniawi begitu, ya. Seorang ulama, seorang habaib, seorang kiai, seorang ustadz yang duitnya banyak, itu lebih disegenin daripada ustadz yang kere, gitu. Dan itu benar-benar kejadian. Coba aja nanti lihat kalau misalnya ada habaib atau kiai datang pakai Mercy, itu masya Allah, ya, dihormatin, disegenin. Cuma kalau pakai Honda agenda, ya, siapa itu? Tahu jamaah mana ya? Jamaah mana? Padahal ustaz gitu, ya. Dulu teman saya di Kalimantan begitu cerita tuh. Ya, pulang dari Yaman, baru pulang diminta ceramah, maulid, acara besar, naik motor. Ya, naik motor. Nggak dihormatin, suruh parkir jauh. Sono Pak, parkir apa? Itu penceramahnya. Ya, nggak sadar kalau itu penceramahnya. Ya, pakai motor lagi. Begitu tahun depan diundang lagi udah pakai Avanza katanya. Wah, itu baru Avanza dihormatin tuh. Oke, jalan sini gimana pakai Alphard? Ya, itu nggak bisa dibohongin. Ente parkir di gedung, ya, pakai motor Vario kayak saya, di basement parkirnya. Coba ente bawa Ninja 400 cc, bawa Harley, bawa Ducati, di depan samping mobil-mobil, beda parkiran juga. Harga itu pengaruh, hadirin. Ya, duit itu berbicara, itu dunia begitu, nggak bisa dibohongin, ya. Ente muka ente pas-pasan, bahkan mungkin jelek, naik mobil Ferrari, ceweknya cakep, saya pernah lihat itu, lagi lampu merah, wah, saya pakai Avanza, ini cowok nggak ada yang cakep-cakep, nggak ada tambang orang kaya, nggak ada, ceweknya cakep banget, cakep banget, masya Allah, duit hadirin, fi fulus mulus, ma fi fulus manfus, gitu, ya. Tapi bukan itu tujuan hidup. Kita cari nafkah, cari duit buat menyokong, menopang ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak minta-minta sama orang. Ya, kalau Allah kasih rezeki kita banyak berlimpah, alhamdulillah. Kalau pas-pasan cuma buat hidup, alhamdulillah, bersyukur aja udah. Ya, toh harta yang kita bawa kalau kita nggak infakkan di jalan Allah, nggak kita, ya, harta yang kita kumpulkan kalau kita nggak salurkan di jalan Allah, nggak akan kita bawa mati. Ente punya duit berapa miliar, berapa triliun, mati nggak ada yang dibawa, kecuali yang pernah infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dihitung sama Allah, ya. Rasulullah SAW ketika Idul Kurban, ya, Siti Aisyah itu dapat sepotong daging, ya, lumayan banyak, belum dimasak, tiba-tiba ada orang ketok pintu minta dibagi tuh, ya, bahkan sebagian besar dikasih, tinggal sedikit. Kata Siti Aisyah, ya, yang buat kita dikit nih, kata gitu ya, namanya istri, ya. Kata Nabi, salah Aisyah, yang buat kita tuh yang kita kasih sama orang, yang ini nih bakal habis di dunia, jadi kotoran. Itu yang kita sedekahkan, kita infakkan, itu yang kita bawa pulang ntar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kita simpen di rumah, ya, apalagi meninggal belum dipakai buat apa-apa, itu sia-sia nanti, ya, jadi warisan. Jadi pikir-pikir tuh, orang yang duit banyak, ya, manfaatin tuh harta, ya, buat menambah dekatnya kita sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan kata Rasulullah, kullu mri'in tahta dhilli shadaqati, setiap orang itu nanti berada di bawah naungan sedekahnya. Makin banyak sedekahnya, makin banyak sedekahnya, di mahsyar itu makin dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan takut hadirin. Jadi boleh kita memang disuruh cari nafkah, disuruh cari duit, cari kehidupan, tapi bukan itu inti hidup, kata Rasulullah. Saya disuruh ansabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Muhammad, perbanyak tasbih kepada Tuhan kamu dan jadilah orang-orang yang rajin sujud. Jadi gitu, nafkah itu sekedar, ya, sekedar buat kehidupan kita cukup, ya, nggak minta-minta sama orang, ya, nggak terlunta-lunta di jalanan,
ada rezeki, habis itu ngapain lagi habis itu? Udah pakai buat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa'bud rabbaka, dan ibadahlah kamu kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kapan kita ibadah? Sampai datang kepada kamu al yaqin, keyakinan. Di tafsir itu keyakinan itu adalah al maut. Ibadah sama Allah yang banyak sampai kapan? Sampai mati. Udah. Kata Allah kan di ayat lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Intinya hidup kita ini ibadah udah. Dan setiap yang kita kerjakan niatin buat ibadah. Cari duit, niatin buat ibadah. Jadi berangkat ke kantor, niatin buat ibadah. Ya, cari nafkah itu ibadah, hadirin. Ya, sama seperti jihad, pahalanya gede. Jadi jangan malas keluar rumah ibadah. Wa'lam, dan ketahuilah anna su'al la yakhlu an naw'in minal karahah. Sesungguhnya meminta itu tidak sepi, tidak kosong dari jenis hal yang dimakruhkan. Jadi dalam agama itu minta itu nggak boleh, hal yang dilarang oleh agama kita. Jadi jangan biasain begini sama orang, minta pak kepada siapapun, hatta kepada orang tua. Kalau kita sudah mampu cari sendiri, jangan minta. Yang ada kita ngasih. Tuh, ini kadang anak kagak ada biasain mandiri sampai gede masih begini aja. Ya, minta sama orang tua, udah tua masih dimintain juga. Ya, puyang sama ustaz dia, masih dipuyangin lagi. Yang ada kita bukannya minta sama orang tua, bantu orang tua. Jangan minta sama orang, bantu orang lain. Minimal kalau nggak bisa bantu, ya jangan minta. Buat kita aja udah cukup dah, itu aja yang minimal dah. Nggak nyusahin orang. Jadi termasuk hal yang makruh itu minta-minta. Bahkan orang yang pura-pura minta nih, padahal dia bisa bekerja, bisa punya kemampuan. Nanti kata Rasulullah dibangkitkan di hari kiamat, badannya itu nggak punya kulitnya, tulang doang. Ya, kenapa? Karena di dunia nggak ada malunya. Minta-minta. Dan banyak orang minta-minta itu jadi profesi, hadirin. Jadi sama seperti pekerjaan. Itu waktu itu diliput sama SCTV, tahun berapa saya lihat waktu itu. Kampung, di satu kampung daerah Jawa Tengah, kampung yang orang kampung situ kerjaannya minta-minta semuanya. Rumahnya gede-gede. Tingkat 2 lantai, ada parabolanya, punya sawah. Kerjaannya apa? Minta-minta. La haula wala quwata illa billah. Karena kalau pakai logika minta-minta itu enak. Coba aja dah. Di ITC nih, ya, lampu merah, ada lampu merah tuh 2, 3, 4, ya, perempatan. Itu tiap 1 menit, ya, taruh misalnya 1 menit itu, atau tiap 5 menit, ya, ada lampu merah 2 kali atau 3 kali, ya kan? Dalam 5 menit misalnya 2 kali lampu merah, 10 menit 4 kali lampu merah, ya, 60 menit 1 jam, 4 kali 6, 24 kali lampu merah. Kalau setiap lampu merah ada orang minta-minta, tahu benar tahu enggak nih, ya, miskin apa kagak, pokoknya minta-minta aja dia. Setiap 1 menit 1 lampu merah, taruh dia dapat 5.000. Jadi ngasih 1.000, modal 2.000, ya, atau 10, mungkin seberapa bisa jadi 10.000. 10.000 1 lampu merah. Kalau 24 lampu merah, dapat berapa dia? 240.000. Itu sejam, hadirin. Ngalahin gajinya tukang bangunan. Ya. Tukang cuma 200.000, ya, dia 240 1 jam. Itu 1 jam. Gimana kalau dia minta-minta sehari 8 jam kayak orang kantor, ya, atau 10 jam, ya, kan nggak capek itu, ya. Taruh pulang-pulang bawa 2 juta, sehari 2 juta, ya, sebulan 30 hari 60 juta. Wah, ngalahin manajer gajinya. Kalau pakai logika untung tuh. Ya, makanya lu sempat pernah ada kiriman di WA itu percakapan antara manajer sama tukang minta-minta naik bus. Sama-sama naik bus, ya. Kebetulan manajernya buru-buru naik bus dia. Satu bangku sama tukang ngemis. Tanya, "Mas, kerja di mana?" "Saya di perusahaan ini." "Sebagai apa kerjanya?" "Ya, alhamdulillah sudah manajer." "Wih, manajer. Ente kerja apa?" "Ya, saya cuma minta-minta, Mas." "Ya, minta-minta. Ya, baju bagus." "Iya, penghasilan berapa?" Kata dia. Dihitung-hitung begitu tuh. Jadi sebulan bisa 60 sampai 80 juta. Manajer cuma 30 juta. Geleng-geleng. Kok pikir-pikir mendingan jadi manajer apa? Jadi tukang minta-minta juga ini. Enggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Ya, duitnya banyak. Ya, kan banyak kasus kejadian orang minta-minta ketangkap Satpol PP, begitu lihat tasnya duitnya puluhan juta. Bahkan ada yang ratusan juta duitnya. Dari minta-minta, hadirin. Naudzubillah. Jangan tuh minta-minta dalam agama enggak dianjurkan. Hal yang dilarang oleh agama Islam. Kecuali memang kita terdesak, enggak punya apa-apa, enggak ada cara lain, nah silakan. Itu pun terpaksa tuh. Tapi kalau bisa jangan minta-minta. Ya. Fal kasbu aula, bekerja itu lebih utama.
illa fi haqqi man yata'allaq bihi masalihul muslimin, kecuali pada orang yang ya terikat pada dirinya kemaslahatan kaum muslimin, kecuali orang-orang yang kalau dia kesehariannya ini berhubungan dengan maslahat kaum muslimin. Ustadz, saya ini misalnya saya ini tugasnya ini ngajar, ya, atau misalnya saya nggak ngurus anak yatim, keseharian saya ngurus anak yatim, ya. Ini kalau saya kerja Ustadz, anak yatim nggak ada yang megang, makannya bagaimana, urusannya ya buat kehidupan dia sekolah. Jadi saya ini memang fokus ngurus anak yatim. Ini gimana kalau saya kerja, anak yatim terbengkalai dan dia doang nih misalnya, ya, yang jadi andalan kaum muslimin untuk urus anak yatim. Orang model begini nggak kerja nggak apa-apa, ya, sama seperti kayak khalifah, ya, Sayyidina Abu Bakar dulu pernah begitu tuh, ya. Kalau seandainya saya kerja, maka urusan kaum muslimin terbengkalai. Tapi kalau saya nggak kerja, saya bisa ngurusin ini. Bagaimana? Nggak usah kerja. Nanti ini orang berhak dapat ya bantuan dari kaum muslimin dari harta, misalnya sedekah, harta zakat, itu boleh diambil dari situ, ya. Paham kira-kira nih? Jadi kalau seandainya orang-orang ini, seseorang yang berhubungan dengan maslahat kaum muslimin nggak bisa bekerja karena ngurusin orang muslimin, ini nggak usah kerja. Fa inda dzalika, dalam hal demikian ini bagaimana? Yakunu tarkul kasbi wal qiyam bitilkal masalih aula. Meninggalkan pekerjaan dan ngurusin kemaslahatan kaum muslimin itu lebih utama bagi dia, ya. Jadi gimana dapat nafkahnya? Fayakfi min malil masalih au ghairiha. Maka cukup bagi dia dikasih dari harta masalihul muslimin atau dari sumber yang lainnya, ya. Makanya kan dalam Islam itu kalau kita perang itu kan dapat harta rampasan. Nah, ghanimah dalam istilah syariat, ghanimah itu dibagi 5. Dibagi 5. 4/5-nya itu buat orang yang ikut perang. Tadi bagi-bagi tuh. Yang bawa kendaraan berapa, yang jalan kaki berapa, tuh bagi-bagi. Nah, yang 1/5 sisanya itu dibagi 5 lagi. 1/5 dari ya 4/5 tuh, 4/5 sisanya 1/5. 1/5 ini dibagi 5 lagi. Jadi khumusul khumus. 1/5 dari 1/5. Nah, satu bagiannya itu untuk keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dapat tuh ahli bait dapat khumusul khumus. 4/5 dari 1/5 tadi itu buat apa? Buat masalihul muslimin diantaranya. Nah, itu buat gaji orang yang ngurusin maslahat kaum muslimin. Gitu. Karena kalau dia nggak kerja berantakan. Saya kalau usaha nih gimana? Misalnya orang yang kerjaannya ngajar di pesantren, ngajar di majelis taklim. Saya kalau kerja Ustadz, nggak ada yang ngajar di sini Ustadz. Nggak ada yang bisa belajar agama, saya doang yang ngerti misalnya. Gimana? Saya mau kerja apa ngajarin? Ngajar. Ntar dari mana? Boleh dikasih dari duit masalihul muslimin. Karena kalau nggak ada yang ngajar berantakan umat ini. Gitu ya. Kayak para kiai, para ustadz kan nggak punya kantor. Ya nggak ada kantornya dia. Ya kalau Yadi ada kantornya Gramedia, Pepen ada kontrakannya. Ya. Kalau ustadz kantornya mana? Nggak ada kantornya. Kantornya masih masjid, musola kantornya. Ya, nggak apa-apa dah. Ya. Fayakfi min malil masalih wa ghairiha. Walihada, dan oleh karena itu asyara sahabah ala Abi Bakrin radhiyallahu anhu lamma walal khilafah bi tarkit tijarah fatarakaha. Dulu Sayyidina Abu Bakar ketika dipilih jadi khalifah, diangkat jadi khalifah, pengganti atau penerus Nabi kita Muhammad SAW setelah wafatnya beliau, ini para sahabat memberikan isyarah, memberikan petunjuk, nasihat kepada Sayyidina Abu Bakar. Kan Sayyidina Abu Bakar ini kan pedagang, ya, dia punya usaha, punya bisnis. Akhirnya dinasihatin, mendingan ente nggak usah usaha dah, nggak usah dagang, karena kalau dagang jadi khalifah, misalnya jadi presiden, mikirin dagang juga, akhirnya ntar timbul kepentingan. Kalau amanah, kalau nggak amanah bisa jadi uang negara buat bisnisnya dia ntar, ya. Mendingan ente nggak usah dagang, ente fokus aja udah jadi khalifah. Akhirnya ditinggalkan tuh perdagangan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, gitu ya. Jadi boleh kalau memang buat maslahat kaum muslimin nggak usah bekerja tapi dapat dari harta masalih, ya. Kemudian wa kana yakfi min mal masalih, dan ada sahabat Sayyidina Abu Bakar ini yakfi cukup dari harta, ya, yang diperuntukkan untuk masalihul muslimin. Jadi dari gajinya cukup, ya. Bahkan kita punya gubernur ini, ya, katanya kan gajinya nggak pernah diambil. Anies Baswedan itu, ya, infonya tuh kan nggak pernah diambil, disalurkan buat kaum fuqara masakin. Gitu. Sampai ada yang segitunya, ya. Mungkin kalau pemimpin ada hartanya, ya, lebih bisa amanah walaupun dengan jaminan, lebih bisa amanah, apalagi mendapatkan jabatan bukan dengan mengeluarkan harta,
yang benar-benar dipilih, diangkat, itu bisa amanah. Cuma kalau untuk mendapatkan jabatan dimulai dari keluar dana, ya udah modal gede. Kalau ingin jadi DPRD, apalagi DPR RI, itu modalnya sekian M. Itu kalau jadi pemimpin, ya biasanya nyari balik modal dulu itu, ya kan? Untuk jadi gubernur dananya 10 M, itu jadi gubernur ntar harus balik modal itu. Pikirannya nyari balik modal, yang ada untung pengennya gitu. Makanya banyak ya para pejabat itu begitu menjabat, harta kekayaan awalnya misalnya 1 M, baru setahun menjabat udah 10 M. Dari mana tuh duit? Padahal gaji juga nggak seberapa. Dan itu banyak itu. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati hadirin, ya. Memperkaya diri dengan jabatan. Hati-hati. Wa huwa yaqumu bi masalihil khalqi, dan Sayyidina Abu Bakar ini kesehariannya adalah mengurus masalihul muslimin, yang menjadi khalifah, ya gitu ya. Nah, kita juga gitu, kalau bisa diangkat jadi pemimpin yang daerah basah, ya basah maksud banyak duitnya, itu jangan apa namanya? Jangan khianat tuh, ya. Jadi pengurus masjid, ya misalnya nih, ya. Berapa masjid duit masjid kasnya? Masjid Nurul Yakin 200 jutaan duitnya. Mantap, ya asik nih. Ya bisa buat usaha. Usaha pikirannya. Gue pinjam dulu. Ya, enggak boleh pinjam duit masjid, enggak boleh. Ya, itu amanah itu, duit umat itu. Ente pinjam ente pakai, enggak boleh. Ya. Izin dulu sama orang semasjid ini. Ya, duit umat bukan duit pribadi. Dipinjam-pinjemin. Nauzubillah. Jadi hati-hati, ya. Lebih baik kita punya usaha sendiri. Jadi bahkan ya pesan dari Habib Salim waktu itu, kalau bisa ya ustadz seperti saya nih, ya kiai, guru-guru itu minimal punya usaha walau kecil-kecilan. Ada usahanya. Ya, jualan apa kek? Jualan galon, jualan parfum, jualan koko, misalnya baju koko, ya. Jualan supaya apa? Supaya ngajarnya bisa ikhlas. Membantu cara ikhlas diantaranya ya kita, khususnya para dai, para kiai kalau memungkinkan, ya kalau bisa punya usaha. Supaya apa? Supaya nambah ikhlas. Jadi kalau ngajar nggak diamplopin, nggak sedih, ya. Pepet gua ngajar kagak diamplopin lagi, ya. Akhirnya ntar ngajarnya gara-gara amplop. Tapi kalau kita punya usaha, udah punya duit sendiri, ngajar aja. Dikasih sama pepet, alhamdulillah, tambahan bonus. Nggak dikasih, nggak apa-apa. Sekarang transfer sekarang. Saat minta nomor rekening, ada gaya sekarang ya. Nah itu masalahnya tuh. Habib dulu pesan Habib Hasan begitu. Waktu saya mau pulang tuh gitu, saya ingat banget. Hafid, nanti ente pulang, ente bakal dipinta orang-orang untuk ceramah. Oke, udah ada bisyarah gitu. Orang-orang bakal memerlukan ente. Alaika bil ikhlas, kata Habib Hasan. Ente ikhlas, Fit. Ane bilang, ikhlasnya gimana, Bib? Kata Habib Hasan, begitu ente turun dari mimbar, ente selesai ngisi ceramah, orang nggak ngasih apa-apa, hati ente nggak berubah. Nah, kalau ada rasa bete, deh sialan banget. Ya, berarti nggak ikhlas. Itu masih saya pelajari sampai sekarang tuh. Ya, kalau masih ada rasa kesel, apalagi saat besok isi lagi ya, maafin nggak bisa pen, padahal nggak bisa gara-gara nggak dikasih amplop, itu berarti nggak ikhlas tuh. Nah itu berat itu. Ya, karena kata Habib Hasan, ente kan dakwah. Begitu dakwahnya udah selesai. Ya, Bib kalau dikasih, kalau misalnya dia ngasih, ambil. Karena itu rezeki Allah lewat tangan orang. Rezeki Allah buat ente buat lewat orang lain. Ya. Makanya thariqah Sada Alawiyah, nahnu la natlub wa la narud. Kami enggak minta, tapi kami tidak menolak. Kalau ngajar ceramah, minta pen atau pasang tarif. Gua pen satu kali pertemuan gope ya. Kurang gua enggak mau. Nah, itu minta namanya tuh. Kan ada sekarang kiai minta pasang tarif, apalagi udah ada manajemennya. Pasang tarif itu sekian juta sekali ceramah, sekian juta. Dulu saya jamaah saya di Cipete ngundang satu ustadz yang udah di TV dah. Dia cerita tuh, berapa ngundang? Manajemennya minta 7 juta ustadz. Hah? Durasi 1 jam. 1 jam 7 juta. Nurul Yakin 1 jam berapa? 1 jam 7 juta hadirin. Saya bilang ada duitnya, kurang ustadz. Akhirnya gimana? Nawar. Jadi berapa? 5 juta. Nawar hadirin, kayak beli telur, kayak beli apa di pasar. 5 juta ada. Ya, pertama ngasih 4 juta, nggak dikasih. 5 juta ada, boleh dah. 1 jam. Bayangin tuh sampai segitunya sekarang. Ustadz kiai pasang tarif. Ini nggak bener banget nih. Menurut saya nggak bener banget. Ya?
Dari segi taradhi ngasih boleh-boleh aja, namanya ridho ya. Saya ngasih 5 juta, mau nggak mau ya mau. Cuma dari segi tasawuf nggak boleh begitu. Lah kita dakwah, kita ngajar, ta'lim itu kan lillah, karena Allah. Ya muridnya aja tahu diri gitu, ibaratnya gitu. Gurunya ikhlas, muridnya tahu diri, ibaratnya gitu. Udah diajarin lu ngasih apa-apa, ibaratnya gitu. Cuma dari segi tasawuf seorang dai itu nggak boleh tuh, dari hatinya ngarepin itu. Ya, istilahnya Ustadz Tile, ya Ustadz Tile gini katanya. Saya kata kiai saya, ya kalau ceramah itu diajarin nggak boleh cari amplop, haram hukumnya, gitu. Bukan duitnya, maksudnya duitnya Pak Haji, ya haram ya seorang dai ceramah ngejar amplop, haram. Nah, berarti kan harus ikhlas, sama kayak kebebasan gitu, harus ikhlas. Dikasih alhamdulillah, enggak ya jangan sedih. Ntar rezeki dari mana aja, ya. Tapi katanya kata Ustadz Tile, lebih haram lagi orang ngundang kiai nggak ngasih amplop, itu lebih haram lagi tuh. Gitu. Bahasa anekdotnya begitu ya. Tahu diri juga, guru lu capek-capek datang jauh-jauh nyiapin waktu, lu nggak ada penghormatannya sama guru, pakai pikiran dong, itu ibaratnya gitu ya. Rasulullah kan dikatakan dalam Al-Quran, katakan qul la as'alukum alaihi ajra, katakan ya Muhammad, saya ingin minta bayaran dari dakwah saya. Nabi nggak pernah minta bayaran. Sekarang mah kiai-kiai zaman sekarang enak, Habib zaman sekarang enak ya, ceramah apalagi acara besar tahunan Maulid, Isra Mi'raj, itu pulang masya Allah udah parsel buah ya, belum lagi tentengan sembakonya paling gede ya, udah gitu baru nyampe, jamaah udah nunggu setengah jam sejam belum makan, kita nggak nyampe udah makan duluan, kadang habis makan langsung pulang pergi acara lain, itu dia amplopin lagi. Enak ya zaman sekarang, kalau nyari duit mah bisa banget, alhamdulillah. Orang sekarang kalau di Jakarta ya, nggak tahu daerah lain, kayaknya sih nggak beda-beda juga. Cuma saya pernah dulu tuh, teman saya orang orang Jawa Tengah ya, Boyolali, orang Boyolali, baru pulang dari Yaman, nginep di tempat saya nih Jakarta. Pas hari Jumat saya kebetulan dapat jadwal khutbah di RRI ya, depan istana situ. Dia ngikut sama saya, ikut yuk khutbah, ikut sama saya nih mobil nih. Ya saya baru nikah sama istri waktu baru sebulan 2 bulan apa. Begitu khutbah, selesai khutbah biasa diamplopin kan. Dia heran itu. Di kampung dia katanya khutbah nggak diamplopin, kata dia nih. Begitu di mobil dia nanya, "Fit, mau ikut apa, Fit? Yang tadi apa tuh, Fit?" "Sing di. Mau dikasih lo. Kamu yang dikasih itu apa?" "Oh, itu amplop." "Diamplopin ta? Di Jakarta khutbah diamplopin." "Iya." "Wih, enak banget," kata dia. Ya. "Piro, Fit?" "Dikasih berapa?" "Buka aja," saya bilang gitu. Begitu dibuka 7,5. "Wih, oke." "Banyak, Fit. Setengah jam doang nggak nyampe 7,5." "Iya." "Itu setiap masjid, Fit." "Ya beda-beda, ada yang 500, ada yang 400. "Wih, enak di Jakarta ya." Gitu. "Emang di sana enggak?" "Enggak." "Oh, Jakarta semua hampir rata-rata. Enak di Jakarta ya." "Iya, ya udah." Akhirnya itu sebelum pulang jemput istri saya waktu masih kuliah di Al-Azhar. "Jemput istri dulu ya." "Oh, iya, jemput." Habis jemput, ajak makan deh tuh di Pertok situ, ya. Makan soto, sate, ya kan. Makan dimsum udah makan. Bertiga nih. Selesai makan bayar. Habis berapa? 2,5. Ya. Dia nanya lagi. "Jadi makan berapa?" Soto, sate itu. 2,5. "Wih, larang ya." "Wah, mahal, Fit. Segitu dong 2,5." "Iya." Nah, itu Jakarta begitu, di amplopin makannya banyak, mahal-mahal ya, Masya Allah di Jakarta tuh luar biasa penghormatan buat ulama, Masya Allah sampai segitunya ya, apalagi di Banjar segala macam. Nah tapi bukan itu yang dicari. Kalau seandainya dai nggak bisa ikhlas nyari dunia, bagaimana umatnya ntar ya. Katanya dulu anaknya Syekh Abdul Qadir Jailani ya, punya anak, pernah satu ketika bapaknya ini berhalangan untuk ngisi tausiah. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau ceramah itu jamaah bernangis dengar ceramahnya, nyampe ke hati, meresap gitu. Anak itu kagum sama bapaknya. Begitu bapaknya nggak bisa ngisi tausiah, disuruh gantiin sama bapaknya. "Besok bapak nggak bisa ngisi, kamu ngisi ya." Itu dapat kesempatan tuh, dia pengen kayak bapaknya, ya. Maka dia tulis tuh yang mau dia ceramahin dengan cakep teratur, kira-kira pengen bisa kayak bapaknya orang yang nangis gitu. Ya kan enak kalau ceramah orang begitu ada asik khusyuk aja gitu ya, asik gitu ya. Nah itu anaknya ngomong udah lama nggak ada yang nangis, bapaknya kalau ngomong dikit udah nangis ya. Sampai rumah dia nanya, "Ya kok beda ya?" "Beda apa?" "Tadi saya ceramah nggak nangis, hanya kalau ceramah pernah nangis semua."
Apa katanya Syekh Abdul Qadir ini? Ya waladi katanya. Apa yang keluar dari hati nyampainya ke hati. Dan apa yang keluar dari lisan nyampainya masuk sampai kuping doang. Itu keikhlasan itu yang bikin orang terenyuh. Kalau orang tua dulu tuh ikhlas, ngomongnya nggak banyak-banyak tapi masya Allah, ya nyampe ke hati. Tuh orang-orang soleh begitu tuh. Ikhlasnya yang luar biasa. Nah, itu para dai wajib punya sifat ikhlas. Pesan Habib Hasan waktu mau pulang itu ikhlas. Jadi ente turun dari mimbar, ente selesai ngajar, orang nggak ngasih apa-apa, hati-hati nggak berubah. Biasa santai aja gitu. Ya, kalau dikasih, alhamdulillah. Enggak, biasa aja. Gitu Ben. Jadi tapi nggak usah dites Ben, ya nggak usah dites. Pakai tes. Ya Pak Jokowi udah 5 kali nggak usah ngasih gitu. Ya, dites dulu sama Ustaz Hafid nih. Bener apa enggak, ikhlas apa enggak? Kalau ngajar terus berarti ikhlas. Gitu. Ya, ikhlas aja. Tes dulu kalau Ustaz mau ikhlas apa enggak? Bulan enggak dikasih apa-apa. Dikasih apa-apa. Masih ngajar nggak tuh? Kalau bulan depan, maaf ya Pen, ada acara, berarti menghindar tuh. Ngapain gak dikasih apa-apa gitu. Dan itu berat hati, nggak gampang itu. Nggak gampang. Ya, kadang kita bisa ikhlas, kadang istri belum tentu bisa ikhlas. Keluarga belum tentu bisa ikhlas. Tadi dikasih berapa bang? Cuma gocap deh. Gocap, tega banget. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Belajar ikhlas. Ya, pernah diundang jauh ke Kerawang. Waduh, Kerawang. Udah nggak dikasih hotel, bini mengikut. Kita bayar hotel. Ya, begitu hitung-hitung sama bensin sama tol, impas. Gitu impas habis. Ya Allah bang, capek doang. Nggak apa-apa, kan itu di jalan-jalan di Karawang. Ya, udah bisa silaturahim sama orang. Ya, udah ngomongnya nggak sesuai sama panitia waktu itu ngomong sama saya di mobil, ngomongnya depan istri lagi. Kiai, nanti saya ngampun 3 juta ya, cuma mampu segitu. Nggak apa-apa saya bilang, nggak apa-apa. Awalnya cuma 2 juta Kiai, cuma saya nggak tega, saya tambahin 1 juta, saya titip sama pengurus. Iya nggak apa-apa, makasih. Nggak apa, nggak kurang nggak. Ya. Begitu pulang di amplopnya berapa? 2 juta. Ini cerita beneran ini. Ya, istri nanya dong, kan dia dengar tadi di mobil. Bang, bener bang 3 juta. Lihat aja di amplop. Dibuka sama istri. Cuma 2 juta bang. Ya udah alhamdulillah. Tapi kita ini impas nih bang, buat bayar hotel, buat bensin, botol. Ya nggak apa-apa, buat makan nggak apa-apa, udah nggak impas. Begitu pulang, Ustaz, Kiai nanti siang mampir dulu ke rumah ya. Iya. Ya. Makan ya, iya. Kita nggak makan dari pagi nih. Disuruh makan di tempat dia. Jalan sono. Nyampe di rumahnya nggak ditawarin makan. Saya bingung itu. Ngeteh, apa Ki? Minum teh, iya teh. Ngobrol setengah jam, hampir sejam. Ini nggak makan juga, di perut lapar. Saya nggak ngomong kan. Udah pamit aja dah, makan di luar dah. Ada mau pulang ya? Udah siang ini. Oh iya Kiai. Pulang. Baru setengah jalan dia nelpon. Kiai, mohon maaf, tadi belum suruh makan, kelupaan. Bisa nggak balik lagi? Ya udah dah, saya bilang nggak usah dah. Udah setengah jalan, saya bilang jauh, udah jauh. Ya Allah maaf Kiai, udah disiapin, lupa banget. Ya nggak apa-apa. Gitu. Udah, pulang tuh kita. Ya, udah lapar banget kan. Pulang. Udah gitu. Besoknya dia telepon. Kiai, itu kemarin berapa amplopnya? Bener nggak? 3 juta. Udah dah, nggak usah pikirin. Saya bilang udah cukup. Nggak berapa? Saya mau pastiin. Bener nih? Tanya. Iya, 2 juta. Tuh kan? Kata dia gitu. Pasti ini salah nih gitu. Ntar saya tanya dulu panitia, kata dia gitu. Saya udah tambahin 1 juta. Udah nggak apa-apa Ustaz, biarin Ustaz, itu cukup. Nggak, saya nggak enak. Udah ngomong gitu. Ternyata begitu konfirmasi kata panitia salah kaprah. Dipikir itu nambahin buat konsumsi Ustaz, jadi buat makan, gitu, buat makanan. Mana orang Kerawang itu beda ya. Kita kalau Kiai datang mau ceramah kan suruh makan dulu ya. Sambil nunggu acara makan dulu. Dia kagak. Saya nyampe jam 9 baru nyampe hotel, buru-buru. Oke, ditungguin. Emang penceramahnya siapa berapa orang? Antum doang. Penceramah tunggal? Iya. Nyampe sono jam 9 udah perut lapar, belum makan dari sore. Nggak disuruh makan. Ya. Udah gitu, emang bener penceramah saya doang, cuma sambutannya banyak banget. Sambutan RW, RT, lurah, panitia, ketua masjid, sampai jam 12 sambutan. Perut udah puyeng, lapar, pala puyeng, ya Allah, makanan kagak ada. Ini subhanallah, ini bener-bener ya, pengalaman itu ya. Udah selesai itu pulang-pulang ya, kurang dibilang maaf Kiai saya transfer, enggak usah transfer, udah cukup. Duh saya malu, udah jangan kapok, enggak kapok saya bilang gitu. Udah bener-bener impas itu ya. Tapi dari kejadian itu apa, nggak lama 2 hari berikutnya ada jamaah Nurul Yakin, Kiai mau nggak ceramah di bank ya, buka puasa sama anak yatim ya, boleh.
Ya, ceramah di Jakarta berapa sih? Ya, gope sejuta gitu. Pulang-pulang selesai ceramah diamplopin, kok tebel dalam hati ya, pegang. Kok tebel banget nih ceramah, daran doang. Bukan di rumah berapa hadirin? 5 juta. Allah balas dari Karawang kurang sejuta ditambah 5 juta sama Allah SWT. Ya, itu nggak tahu rezeki hadirin. Ya, jadi itu belajar ikhlas itu nggak gampang. Ya, belajar ikhlas itu sampai mati masih belajar ikhlas. Hebasan pesannya itu ikhlas, ikhlas. Jadi saya dan didikan orang tua saya nggak seneng tuh pasang apa nentuin berapa. Itu ada majlis mau buka, Ustaz mau bikin pengajian, ya. Saya bilang ayo ngaji apa? Tafsir apa? Fikih. Ayo ngaji. Amplopnya berapa Ustaz? Saya bilang kalau nanya amplop nggak usah ngaji dah, saya bilang. Ya, udah ngaji aja dulu, saya bilang gitu. Ya, ngaji aja dulu. Ntar ada rezekinya mau ngasih alhamdulillah. Enggak, ya udah ngaji aja yang penting. Itu yang selalu ditanamkan oleh orang tua dan guru-guru saya. Jadi belajar ikhlas hadirin. Ya, ikhlas dalam segala hal. Ya, apa kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kita diajarin ibadah sama Allah dalam kondisi ikhlas. Dakwah, taklim, ceramah, khutbah, ngajar itu dakwah, itu ibadah dan harus dibarengi sama ikhlas. Kalau enggak ikhlas, kita dapat dunia, tapi ntar di akhirat enggak dapat apa-apa. Karena Nabi pernah menceritakan sebagai penutup, ada ulama menghadap Allah, Allah tanya, ya fulan, ente bawa apa menghadap Anda? Udah cerita, ya Allah saya dakwah puluhan tahun, saya nggak ngarang kitab, murid saya banyak, ya itu semua saya lakukan untuk engkau ya Allah. Kata Allah apa? Bohong ente, kata Allah. Ana tahu hati ente waktu taklim, waktu dakwah, waktu ngajar nyari dunia, biar dihormatin orang, dimuliakan orang, kata Allah. Dapat amplop, dapat sembako, dan itu udah anak kasih semua di dunia. Sekarang di depan anak ente nggak dapat apa-apa. Itu yang anak kalau ingat hadis ini ngeri ini. Ya Allah, jangan sampai bertahun-tahun ngajar ya, begitu termati nggak ada pahalanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, doain guru-guru kita semuanya biar pada bisa ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia Allah jaga, di akhirat apalagi. Kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang belajar juga jamaahnya yang ikhlas. Jangan gara-gara ya elah kagak ada kuenya ini, ya nggak ada tehnya, ngaji nggak ada apa-apanya, nggak ngaji. Ada orang begitu, ya. Hadir maulid jangan ngarepin sembako, jangan. Tahlilan jangan ngarepin berkat, jangan. Ya. Maulid apaan itu? Emang apa? Makan doang, nggak bawa pulang, nggak ada berkatnya. Nyari berkat. Ya. Dulu yakin dipraktekin maulid cuma makan doang kayak di Kuitang, pulangnya pada gerutu ceritanya. Ada nggak yang gerutu? Ada Ustaz, si fulan maulid apaan itu? Nggak ada berkatnya. Maulid cari berkat. Ya, jangan biasain nih. Ya, ada alhamdulillah dibawain, nggak ada ya udah pulang. Kalau niatin maulid, di tahrim itu maulid cuma dapat kahwa apa namanya, kopi jahe segelas kecil tuh kayak gelas zam-zam. Udah itu doang. Dibagi-bagiin sama air putih. Air putih pun nggak segelas satu-satu, segelas rame-rame ganti-gantian minumnya. Itu maulid di tahrim begitu. Penceramahnya nggak diamplopin. Saya kan ngeliat guru-guru saya di tahrim tuh ikhlas banget ya dalam hati, ikhlas banget ini masya Allah. Tapi rezekinya ada aja. Ceramah itu kan tergantung pinterannya ya. Ceramah, iya ya dan tergantung keberkahan ilmunya. Amplopnya kan lebih besar, sama juga main bola ya. Sama, makin pintar ceramah, Tapi amplopnya beda kan. iya, makin jago main bola makin besar bayarannya. Makin enak ceramahnya makin gede bayarannya. Iya. Ya. Kalau gitu kalau yang Sama kayak begitu. kasih sekian dah. Iya, begitu benar. Ya. Makin pintar makin gede gitu bayarannya. Ya. Tapi itu intinya jangan cari dunia. Itu intinya yang garis bawahi. Ya, lakukan semua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ntar urusannya jadi lancar. Ya, kalau nggak ikhlas di dunia dapat. Banyak ustadz-ustadz yang pakai manajemen, wah kaya. Ya, kaya. Mobilnya cakep, rumahnya gede, pakai manajemen, pakai tarif. Cuma naudzubillah kita khawatir di dunia doang dia dapat. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Ini yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita nggak begitu. Cuma ada ulama yang seperti itu, ada. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini insyaallah ya kita lanjutkan nanti kajian kita masih tentang pembahasan syarat-syarat muamalah. Ya, syarat-syaratnya bisnis jual beli supaya sah seperti apa. Cuma memang ini kitab tidak fokus di fikih, jadi pembahasannya nggak sedetail kitab-kitab fikih lainnya. Ya, ini secara garis besar saja. Insyaallah nanti kita bahas ya di pertemuan kita berikutnya. Dan insyaallah minggu depan kita ngaji kajiannya fikih dulu. Jadi selang-seling fikih tasawuf.
Baik, kita tutup dengan surat Al-Fatihah ada 6:30. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala mencari nafkah buat keluarga dengan sabar, dengan tabah, dengan istiqomah, dan yang dakwah doain seperti saya dan orang tua dan semuanya guru-guru kita biar ikhlas dalam menyampaikan ilmunya sehingga ilmunya bisa jadi ilmu yang manfaat dunia maupun akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.